Ya, ini 53 yang sudah bergabung. Sudah dipelajari yang materi minggu lalu? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Yang LKS sudah dibuka? Sudah. Ada. Ada yang tadi ada beberapa anak yang WA ke Ibu menanyakan tentang tugas. Sebentar. Kelihatan PPT? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang turunan fungsi komposisi. Materinya sudah Ibu share minggu lalu. Ini sebelum ke materi yang kelas 11-nya, tentang turunan fungsi komposisinya, berarti kalian harus ingat tuh tentang materi fungsi komposisi, materi kelas 10. Misalnya ada FOG, GOF, nah itu yang fungsi komposisi. Ya, sebentar. Ya, ini misalnya diketahui HX-nya 2X min 7. Ini masih materi yang kelas 11, kelas 10-nya dulu ya, belum yang kelas 11. HX-nya 2X min 7, kemudian GX-nya X pangkat 3. Fx-nya menyatakan fungsi komposisi sehingga Fx sama dengan G dari Hx. Atau kalau misalnya dijadikan bundaran berarti GOH. Ya, GOH. Fungsi G dari fungsi Hx. Nanti kalau misalnya sudah diketahui fungsi komposisinya, baru nyari turunannya. Itu nanti yang tugas LKS ya, yang nomor 1 kalau nggak salah. Ya. Nah sekarang, apa nih fungsi komposisinya? Ada yang ingat? Ininya apa berarti? G-nya apa? X pangkat 3. Ya. HX-nya apa? Sebentar. HX-nya ya. Ini berarti G dari HX-nya apa? 2X 2X min 7, Bu. min 7. Ya. Nah, sekarang GX-nya tadi X pangkat 3. Sedangkan yang ditanyakan sekarang G dari 2X min 7. Berarti yang X di sini diganti oleh 2X min 7. Berarti gimana? 2X min 7 pangkat 3. Ya, ini baru fungsi komposisinya. Baru Fx-nya. Ya, baru review materi kelas 10. Nah, materi yang hari ini tentang turunannya. Turunannya apa? Turunannya, kalau diketahuinya Fx, ini fungsi komposisi, tadi kan kita udah nyari nih ya, fungsi komposisinya Fx-nya. Nanti turunannya itu berarti F aksennya atau df dx-nya atau artinya diferensial F terhadap X-nya adalah G aksen Hx dikali H aksen X. Jadi turunannya Gx-nya dikali turunan dari yang Hx. Hx itu yang fungsi yang di dalam. Ya, itu bentuk umumnya, bentuk umum turunan komposisi. Kalau bentuknya sudah bentuk pangkat, ya, bentuknya bentuk pangkat, Fx-nya Ux pangkat N, berarti turunannya F aksen X-nya N dikali U pangkatnya N dikurangi 1 dikali U aksen. Ingat materi awal turunan X pangkat N. Turunannya apa?
Ya, materi awal, kalau misalnya Y-nya 2X pangkat 5. Turunannya apa? 10X pangkat 4, Bu. Ya, 10X pangkat 4 dapat dari 5, gitu kan? Dikali 2, X pangkatnya dikurangi 1 kan? Nah, Iya, Bu. kalau sekarang ini bentuknya bukan X lagi, tapi fungsi. Nah, ya, fungsi dipangkatkan N. Prinsipnya sama, berarti N dikedepanin, berarti N dikali U pangkatnya berkurang 1. Nah, tapi ada lanjutannya, dikali U aksen. Karena U-nya fungsi. Ya, dikali U aksen. Oke. Ya, atau kalau misalnya penulisannya bentuknya Y sama dengan FU, U-nya GX, berarti Y aksen, F aksen U dikali U aksen. Ya, sama. Ini tadi kalau pakai tadi pakainya Fx. Ini pakainya Y. Jadi tergantung nanti soalnya. Ya, atau dijadikan bentuk ini boleh. F aksen U dikali G aksen X. Karena tadi U-nya GX. Sama prinsipnya. Buku yang lain menuliskan bukan turunan fungsi komposisi, tapi nulisnya rumus rantai, ya, atau dalil rantai. Ada menuliskan dalil rantai dari turunan. Oke. Ini contoh waktu di PDF ya, PDF minggu lalu. Ya. Fx-nya 3x pangkat 2 tambah 4 dipangkatkan 3. Yang dimisalkan U adalah yang di dalam kurung. Ya. Ini berarti 3x kuadrat plus 4. Boleh tidak ini diganti hurufnya? Boleh, karena ini variabel bebas. Asalkan jangan X lagi, nanti bingung. X sama dengan 3X kuadrat, kan bingung ya. Jadi boleh huruf lain selain U, asal jangan bukan X lagi. Tapi konsisten di sininya. Kalau misalnya ininya A, ya ininya berarti A aksen. Ininya B, berarti ininya B aksen. Jangan ininya A, ininya B, berarti tidak konsisten namanya ya. Nah, matematika mengajarkan untuk konsisten. Oke, lanjut. 3x kuadrat plus 4. 3x kuadrat turunannya? Halo? 3x kuadrat turunannya? 6X, Bu. 6X, Bu. Ya, 6x. 4 turunannya? 0, Bu. 0, 0. 0. Konstanta apapun, ini 4 plus 4. Misalnya min 1000. Konstanta berapapun turunannya? 0, Bu. 0 ya. Jadi mau 1.000.000 plus 1.000.000 turunannya tetap 0 yang 1.000.000-nya itu tuh atau konstantanya. Berarti ini FU-nya U pangkat 3 ya, ini. Jadi tadi dimisalkan U, berarti ini U pangkat 3. Berarti turunannya F aksen U-nya berarti 3U pangkat 2. Berarti F aksen X-nya F aksen U dikali U aksen. Ya. Nah, ini jangan lupa turunan yang U-nya. Kadang-kadang kalau pas ulangan suka kelupaan. Hanya nulis 3U pangkat 2-nya doang, ininya kelewat. Ya. Tadi turunannya ini 3U pangkat 2, turunannya U-nya 6X, atau U aksennya 6X. Nah, sekarang U-nya kembalikan lagi ke fungsi awal. Tadi apa fungsi awalnya ini? 3X kuadrat plus 4, tadi tulis 3X kuadrat plus 4. Pangkatnya pangkat 2, tulis pangkat 2. Ininya 6X ini. Nah, ini 18X dapat dari 3 dikali 6X. 18X. Ini pangkat 2. Sampai sini sudah benar. Apalagi kalau yang pangkatnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Kalau misalnya, Bu, ini mau diuraikan lagi, boleh. Berarti 3X kuadrat tambah 4 dikali 3X kuadrat pangkat 4. Ya, itu masih pangkat 2, masih bisa dijabarkan. Tapi kalau misalnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, sampai yang sini aja nggak apa-apa. Ya. Contoh pertama, ada pertanyaan? Jelas contoh 1? Jelas, Bu. Oke. Kalau di soal itu termasuk soal yang mudah, contoh 1. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini ada akar. Akar dari X kuadrat tambah 4. Berarti ini yang dimisalkan. Berarti U-nya X kuadrat tambah 3. Ini turunan X kuadrat apa?
X kuadrat turunannya 2X, Bu. 2X. 3 turunannya 0. 0. Oke. Sekarang ini balikin ke FU. Ya. Berarti ini akar dari U. Akar dari U. Nah, biar mudah menurunkannya, dijadikan bentuk pangkat yang akar U-nya. Berarti U pangkat 1/2. Kalau ininya akar 3, berarti U pangkat 1/3. Misalnya akar 3 dari U pangkat 2, berarti U pangkat akar 3. Tadi Bu tulis. 2/3 bukan, Bu? Iya, 2/3. Biar kelihatan yang lain. Misalnya Y-nya akar 3 dari U pangkat 2. Berarti kan ini sama dengan U pangkat 2/3. Ya. Tinggal diturunkan. Nah, sekarang tadi U pangkat setengah. Berarti turunannya setengahnya ke depan, setengah. U pangkat setengah dikurangi 1, min setengah. Ya, ini pangkatnya negatif. Jadikan positif, berarti di bawah kan? Ya. Iya, Bu. Mau langsung ke sini boleh, mau dijabarkan dulu boleh. Tanya Bu, saya tulis di sininya. Berarti 1 1/2 U pangkat setengah. Ya, jadi tulis-tulisnya boleh, mau langsung ke sini juga boleh. Ini yang sudah lancar langsung ke sini. Berarti tinggal disubstitusi F aksen X, F aksen U dikali U aksen. Berarti 1/2 akar U dikali 2X. Tadi U aksennya 2X. U-nya ganti lagi, tadi apa ini? X kuadrat plus 3. Ini bisa dibagi, 2X dibagi X, X. Kalau nanti misalnya Bu, nggak bisa dibagi, misalnya 2X, ininya 5. Ya udah tetap aja berarti 2X/5. Akar bla bla bla. Gitu. Ini hasilnya. Berarti X per akar X kuadrat tambah 3. Contoh kedua, ada pertanyaan? Jelas yang contoh kedua? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Ya. Misal ganti soalnya nih, U-nya jadi yang kuadratnya banyak gitu. Misal jadinya enggak U1-nya jadi 2X gitu, Bu. Iya, misalnya apa? Atau Nanti misalnya kalau contoh. kali-kaliannya di F turunan U dikali U turunan itu dalam kurung apa gimana, Bu? Iya, misalnya ini akar apa nih? 2X pangkat 3 misalnya ya. Min 5X misalnya gitu ya. Plus 1 gitu ya. Berarti U-nya yang ini kan. 2X pangkat 3 min 5X plus 1. U aksennya apa? 6X kuadrat min 5 ya, Bu? 6X kuadrat min 5. Satunya 0 kan? Ya. Ini berarti Y sama dengan U pangkat setengah. Berarti Y aksennya setengah U pangkat min setengah dikali U aksen kan? Ya. Berarti sama dengan 1/2 akar U dikali U aksennya 6X kuadrat min 5. Tinggal disubstitusi. Berarti 1 dikali 6X kuadrat min 5 berarti 6X kuadrat min 5
per 2 akar 2x pangkat 3 min 5x plus 1. Gitu. Ya, jadi nggak mesti bilangan di sininya. Bisa aja. Jadi tergantung soal. Ya. Kalau ada yang bisa dibagi dua-duanya, bagi aja kan Bu, itu kan per Iya, 2. iya. Tapi kalau ini kan 5-nya nanti Iya. 5/2 ya Kan? boleh aja. Misalnya Bu, diselesain lagi boleh, boleh. Tapi sampai situ aja juga udah benar. Misalnya 1 langkah lagi Bu. Satu Terima langkah. kasih Bu. Oke, misalnya Bu ini mau dibagi, berarti ini 3x kuadrat, ininya min 5/2. Gitu. Per akar 2x pangkat 3 min 5x plus 1. Gitu. Ya. Jadi boleh ini, sama. Kalau soal esai sudah benar. Ya, mau sampai sini juga nggak apa-apa. Asal jangan di sini. Kalau ini kan masih ada U-nya. Belum ke fungsi awal. Oke. Ya, satu contoh lagi yang terakhir. Ini C-nya fx-nya 1 per x pangkat 4 tambah 2. Berarti U-nya yang di bawah. Berarti x tambah 4, x pangkat 4 tambah 2. Turunannya apa? X pangkat 4. Ini kan? 4x pangkat 3. 2 turunannya apa? 0. Ditulis nggak apa-apa, berarti 4x pangkat 3. FU-nya berarti 1 per, ini tadi U. Berarti 1 per U. Ya. Ini jadikan pangkat positif. Pangkat positif. Ini dijadikan di atas, jadi U pangkat min 1. Berarti turunannya min 1 ke depan, berarti min U pangkat, min 1 dikurangi 1, min 2. Ya. Ini pangkatnya negatif, dikebawahin, berarti min 1 per U pangkat 2. Berarti F aksennya, F aksen U dikali U aksen. Ya. Berarti min 1 per U pangkat 2, tadi turunannya apa? Ini. Oh, udah berarti min 4x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 2 dikuadratkan. Gitu. Ya, contoh ketiga, ada pertanyaan? Halo? Contoh ketiga, ada pertanyaan? Bu, itu cara Oh. kan di ini Bu yang di PPT Ibu kemarin yang tadi itu ada ininya Bu yang G Yang dua, aksen HX tuh Bu. Itu cara nyari gimana Bu? yang mana? Yang G aksen dalam kurung HX tuh Bu. Ini. Nah, ya itu yang nyari ininya nih, nyari G. Ini pembuktiannya waktu yang kemarin itu loh, yang Ibu share PDF, itu kan kalau untuk pembuktian ya, kalau untuk pembuktiannya. Tapi kalau misalnya ini kan rumusnya pembuktian dapat dari mana? Ini kan turunan dari G. Nah, sekarang ininya kan masih HX. HX-nya belum dikasih turunan. Ya. Kecuali kalau ininya GX. Kalau GX udah langsung G aksen. Ya kan? Kalau sekarang ini di dalamnya itu fungsi. Berarti fungsinya harus diturunin juga. Gitu. Ya. Kayak ini. U pangkat N. Kalau yang waktu awal kan ini 2x pangkat 5. 2x pangkat 5 turunannya 5 kali 2 x pangkat 5 dikurangi 1. Sebenarnya sama prinsipnya, dikali U aksen. Dikali turunannya x. Turunannya x apa? 1. Nggak perubahan. Nah, kalau sekarang bukan x lagi, tapi fungsi. Karena ininya fungsi, berarti cari turunannya. Ini juga sama, ini fungsi. Berarti harus cari turunannya juga. Gitu. Bisa? Paham? Paham Bu, paham Bu. Oke.
Contoh 1, 2, 3 atau ABC, ada yang ditanyakan? Ibu stop sharing dulu. Ya, ada pertanyaan? Yang contoh tadi, atau yang tadi sudah buka soal LKS? Sambil Ibu ini absennya. Fatih, Syifa, Anneke, Marsa Zeta, Alicia, Abu Bakar, Zakia, Dani, Madeline, Talita, Aditya, Naura, Aisyah. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa nih yang ngomong nih? Alicia, Bu. Ah, ya. Itu yang di LKS Ibu, nomor 5, itu caranya ada di PDF yang pernah dikirim apa gimana? Bentar. Bentar dulu. Nomor 5. Ya, itu DY/DX sama aja Y aksen. Ya. Y-nya 1 per akar 3 dari 3x² min 4 pangkat 5. Tentukan DY/DX. DY/DX itu artinya diferensial Y terhadap X. Artinya sama aja dengan Y aksen. Ya. Jadi penulisan fungsi bisa Y, bisa Fx. Kalau nomor 4 kan ditanyain Y aksen gitu kan ya. Nah, nomor 5 DY/DX. DY/DX sama dengan Y aksen. Diferensial Y terhadap X. Ya. Jadi berarti nanti itu yang di dalam kurung, itu yang U-nya kan? Itu. Tutup jadi. Ada lagi? Ini Ibu nggak bisa sampai jam 10 ya. Nah, Ibu harus jam 10 udah di sekolahan. Ada lagi ditanyakan? Sudah mulai paham? Kalau misalnya nanti masih bingung, bisa cari sumber yang lain ya. Latihan soalnya pun jangan dari Ibu aja. Ibu kan cuma sedikit, ngasih soalnya 5. Paling banyak berapa? 20 ketika soal Google Form atau quizzes ya. Jadi perbanyak soal-soal latihan, kerjain dari modul, kerjain dari soal-soal latihan dari internet, silakan. Atau yang beli buku paket dari luar, atau punya minjem ke kakak kelas buku paketnya. Kerjakan latihannya. Kenapa? Karena fungsi turunan ini nanti nyambung ke matematika peminatan juga. Ada namanya turunan trigonometri. Kemudian nyambung lagi nanti ke materi berikutnya tentang aplikasi turunan. Berarti yang konsep yang kemarin, yang di awal itu, yang definisi turunan, kemudian rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, itu dasarnya. Nah, yang rumus 5 ini pengembangan dari rumus-rumus yang kemarin. Ya, jadi kalau rumus yang kemarin yang masih istilahnya belum terlatih, sampai sininya bingung lagi. Kayak tadi misalnya, nggak tahu nih turunannya dari 3x pangkat 5. Nah, ketika sekarang udah masuk komposisi kan bingung kerjainnya. Ya. Jadi lihat-lihat lagi catatan kemarin, karena nanti materi berikutnya nyambung. Aplikasi turunan. Aplikasi turunan itu ada fungsi naik, fungsi turun, nyari titik stasioner, kemudian kemonotonan, kemudian ada nanti soal cerita, kebanyakan soal cerita tentang kehidupan sehari-hari yang pakai penggunaan turunan. Terus dipakai lagi di materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Integral. Ya. Jadi kalau turunan, biasanya kalau jalan ada turunan berarti ada tanjakan. Nah, di matematika turunan itu diferensial, tanjakan itu integral.
nyambung nanti integralnya itu nyambung dengan yang materi turunan. Turunan nyambung ke materi yang sebelumnya, yaitu apa? Limit. Ya. Jadi kuasai konsep limitnya juga. Karena limit dipakai ketika nanti definisi turunan kan. Ya, yang limit dari F dalam kurung X plus H dikurangi Fx per H itu kan konsep limitnya kan. Jadi turunan itu pakai limit juga. Nah, nanti aplikasi turunan pakai turunan aljabar. Di matematika peminatan, nah, Ibu nggak tahu nih, kalau dulu kelas 11 juga turunan trigonometri. Kalau tadi Ibu tanya ke anak IPA 2, nggak ada Bu sekarang tentang lingkaran ya, matematika peminatan ya? Iya, Bu. Nah, kalau dulu ada namanya turunan trigonometri. Jadi matematika wajibnya turunan aljabar, matematika peminatannya turunan trigonometri. Ya, jadi ini harus benar-benar dikuasai, latihan soalnya harus banyak biar terlatih, dan nanti soal walaupun nanti kalian nggak ada UN, tapi kan ada AKM lebih bukan susah ya, lebih ke penalaran. Jadi penggunaan soal kehidupan dalam soal sehari-hari tentang matematika, numerasi. Yang sekarang AKM belum ya? Belum di kelas 11 ya? Belum ada pelaksanaan ya? Kan wacananya kan kelas 11 yang melakukan AKM. Belum ada ya? AKM itu Belum, apa ya, Bu? Iya, belum Bu kayaknya. Asesmen ketuntasan minimal. Kalau dulu kan ujian nasional itu kan kelas 12. Kalau sekarang kan UN-nya sudah tidak ada kan, diganti oleh AKM. Tapi AKM itu bukan pengganti UN. Kalau UN itu kan menilai diri siswa. Kalau AKM, asesmen ketuntasan minimal, itu nanti menilai bagaimana pembelajaran di sekolah tentang literasi dan numerasi. Literasinya itu biasanya kan wacana-wacana. Tapi numerasinya, matematikanya itu juga ada literasinya. Jadi ada bacaannya dulu. Jadi kayak soal kontekstual nih, cerita dulu, nanti ada tabel, ada grafik, baru ada pertanyaan. Dan pertanyaannya bukan hanya pilihan ganda saja, bisa nanti uraian, bisa nanti pilihan ganda kompleks gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau kalian belum dikenal, belum di ini nih ya, karena kan harusnya kan memang targetnya pemerintah kan tahun ini kelas 11 yang melakukan AKM. Dari satu sekolahan dipilih misalnya ada 100 siswa dari, kan semua banyak tuh, dari kelas 10 IPA 1 sampai 11 IPS berapa? IPS 6 ya. Itu kan banyak siswanya. Nah, dipilih hanya sebagian saja, bisa jadi hanya 100 atau hanya 55 siswa untuk AKM. Nah, AKM itu soalnya udah hot, kayak udah kalau misalnya di itu mah bisa soal-soal bisa jadi ada literasinya dulu, ada ceritanya dulu, baru ke pertanyaan. Ya. Nah, Bu, kalau yang nggak kepilih AKM gimana, Bu? Gimana? Kalau yang nggak kepilih AKM? Kalau yang nggak kepilih AKM ya nanti kan hanya di USBN-nya aja. Bukan USBN sebenarnya, USP, Ujian Satuan Pendidikan. Kalau ujian Satuan Pendidikan semua siswa mengerjakan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah 10 menit lagi, Bu. Mau jam 10. Oh ya, ini materi terakhir tentang turunan. Materi terakhir bab 2 di semester 2. Artinya, tapi minggu depan, Jumat kan libur ya? Jumat libur. Artinya Jumat berarti nggak ada tugas. Nah, yang tugas tadi LKS besok kan deadline-nya Jumat libur. Nah, minggu depan hari Rabu, itu Ibu masih ngasih soal latihan dulu, quizzes atau Google Form. Jadi kalau yang hari ini Ibu mau lihat konsepnya, kalian paham apa enggak, nanti yang hari Rabu depan nanti diambil nilai juga, sama ini juga diambil nilai. Nah, nanti ulangannya apakah hari Jumat depan, apakah nanti Selasa depan laginya. Nanti Ibu kasih tahu lagi. Ya, ada pertanyaan? Ya, jadi ini materi terakhir turunan ya. Habis materi turunan, terus nanti ada aplikasi turunan. Bab berikutnya aplikasi turunan. Oke, nggak ada? Atau bingung mau nanya Saya apa? sih enggak, Bu. Oke, mohon maaf Ibu harus selesaikan dulu ini ya, Google Meet hari ini. Kalau misalnya nanti
sebelum ulangan mau ada Google Meet lagi, boleh nanti tinggal di grup aja dikasih tahu apakah perlu Google Meet lagi, review materi yang turunannya sebelum ulangan, apakah sudah cukup, ya berarti tinggal langsung ngasih soal ulangan aja. Ya, silakan kalian Liv, kerjakan soal latihannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan bosan untuk belajar. Belajar apapun, kembangkan kemampuan kalian, kembangkan bakat kalian. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya.